Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infuswania Putri Prakasiwi, NIM 19 17 202 121. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar auditing. Yang pertama ada standar auditing. Standar auditing itu meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang pertama itu ada standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental itu harus dipertahankan oleh seorang auditor. Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua, ada standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten atau menggunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat. Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang terakhir ada standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan akuntansi di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Selanjutnya ada risiko audit. Risiko audit itu meliputi risiko bawaan. Risiko bawaan itu kerentanan suatu saldo, akun, atau transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian lebih besar daripada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Contohnya, uang lebih mudah dicuri daripada persediaan batu bara. Contoh yang kedua ada faktor keuangan teknologi menyebabkan produk tertentu menjadi usang atau persediaan overstate. Selanjutnya ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau tidak dapat dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Selanjutnya ada risiko deteksi. Risiko deteksi itu adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam satu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapan oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi. Dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada. Ketidakpastian lain semacam itu timbul karena 1. Auditor mungkin lebih memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai. Yang kedua, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya. Dan yang ketiga, menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain tersebut dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi yang memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Selanjutnya, bukti audit dan prosedur audit. Tujuan umum audit itu sendiri adalah untuk menyatakan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Standar pekerjaan lapangan, bukti kompeten yang cukup harus dilalui
atau harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit itu adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit ini yang mendukung laporan keuangan, yaitu ada data akuntansi terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, serta rekonsiliasi, dan lain-lain. Semua penguat tersedia bagi auditor seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, dan konfirmasi. Cukup atau tidaknya bukti audit itu mempertimbangkan materialitas dan risiko, faktor ekonomi, ukuran, dan karakteristik populasi. Kompetensi audit itu kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Relevansi sumber, ketepatan waktu, objektivitas, dan cara memperoleh bukti. Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatan auditor. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pertimbangan profesional, integritas manajemen, kepemilikan publik, dan kondisi keuangan. Tipe bukti audit itu ada dua, ada tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Tipe data akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern dan catatan akuntansi. Sedangkan tipe informasi penguat itu dibagi menjadi 6, yaitu ada bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan rasio, dan bukti dari spesialis. Dalam proses pengambilan bukti audit, auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang berkaitan, yaitu yang pertama, penentuan prosedur audit yang digunakan, penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu, penentuan unsur yang harus dipilih dari populasi, dan yang terakhir penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Prosedur audit itu adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor itu ada inspeksi, pengamatan atau observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, penelusuran atau tracing, pemeriksaan bukti pendukung atau vouching, penghitungan atau counting, scanning, pelaksanaan ulang atau reperforming, dan yang terakhir ada teknik audit berbantuan dengan komputer. Selanjutnya ada situasi audit yang mengandung risiko besar. Yang pertama, pengendalian intern yang lemah. Yang kedua ada kondisi keuangan yang tidak sehat. Yang ketiga ada manajemen yang tidak dapat dipercaya. Yang keempat itu ada penggantian auditor. Yang kelima itu ada perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba. Yang selanjutnya ada usaha yang bersifat spekulatif, dan yang terakhir ada transaksi perusahaan yang kompleks. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi manajemen. Asersi manajemen atas laporan keuangan itu keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, dan apakah transaksi yang dicatat oleh audit itu telah terjadi selama periode tertentu. Kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.
penilaian atau alokasi. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dengan laporan pada jumlah yang semestinya. Penyajian pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu itu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Asersi manajemen dan tujuan umum audit. Asersi manajemen, keberadaan atau keterjadian tujuan umum audit itu aktiva dan kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi karena periode tertentu. Kelengkapan, semua transaksi dan akun yang seharusnya tersajikan itu dalam harus sudah ada di laporan keuangan. Hak dan kewajiban aktiva adalah hal entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Penilaian atau alokasi, komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya yang telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Penyajian dan pengungkapan, komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya. Ada pula tujuan khusus audit. Yang pertama ada keabsahan. Apakah angka-angka yang dimasukkan dalam laporan keuangan itu memang seharusnya dimasukkan? Kelengkapan. Apakah semua angka-angka yang seharusnya dimasukkan memang diikutsertakan secara lengkap? Ada kepemilikan juga. Apakah angka-angka yang dimasukkan memang menjadi hak atau kewajiban perusahaan? Yang selanjutnya ada klasifikasi, pisah batas, akurasi teknis, dan pengungkapan. Itu adalah tujuan khusus audit. Penerimaan perikatan audit. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Yang pertama, menerima perikatan. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga itu pelaksanaan pengujian audit. Dan yang keempat itu pelaporan audit. Tahap-tahap penerimaan perikatan audit itu ada 6. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Yang ketiga itu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat itu menilai independensi. Yang kelima itu menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Yang terakhir itu membuat surat perikatan audit. Mengevaluasi integritas manajemen itu ada 3, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, yang kedua meminta keterangan kepada pihak ketiga, dan yang terakhir itu melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu. Penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang pertama ada penentuan waktu perikatan, yang kedua ada pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan, yang ketiga itu ada pemanfaatan personal klien dalam hal pertama membuat working, 2 itu rekonsiliasi controlling, yang ketiga itu pembuatan daftar umur piutang, yang keempat itu ada pembuatan daftar posisi polis asuransi yang berlaku. Pembuatan surat perikatan. Isi pokok surat perikatan audit itu ada 9. Yang pertama, tujuan audit atas pelaporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga itu lingkup audit. Yang keempat itu bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain. Yang kelima itu fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan. Yang keenam itu pengaturan reproduksi laporan auditing. Yang ketujuh itu kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan yang signifikan. Yang kesembilan itu akses ke berbagai catatan. Yang terakhir itu ada dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Di sini ada audit program. Audit program itu membantu auditor untuk memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ada audit prosedur. Audit prosedur itu langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan atau tidak melakukan kesalahan dalam mengambil data.
Selanjutnya ada kertas kerja audit. Kertas kerja audit itu catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya. Pengujian yang dilakukannya itu informasi yang dilakukannya itu memperoleh dan memberikan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja itu catatan memo, hasil analisis jawaban konfirmasi, client representation letter. Kertas kerja berasal dari klien, hasil analisis auditor, dan pihak ketiga yang independen. Ada salah satu tujuan penting pembuatan kertas kerja, yaitu dasar untuk perancangan audit, dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas, dan dasar untuk menelaah oleh penyelia dan partner. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut: indeks silang dari schedule utama, indeks silang dari schedule akun pendapatan dan biaya, indeks silang antar schedule pendukung, indeks silang dari pendukung keringkasan journal adjustment, indeks silang dari schedule utama ke working trial balance. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan maka itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.